Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita punya topik yang cukup menantang, sekaligus menarik nih. Kita mau coba membongkar hubungan intelektual yang mungkin gak banyak orang duga. Antara siapa? Antara dua tokoh besar dari dunia yang kayaknya berseberangan banget. Di satu sisi, ada sosiolog Zygmunt Bauman, agnostik, terkenal analisisnya tajam soal dunia modern. Di sisi lain, siapa coba? Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik sedunia. Nah, sumber utama kita nanti dari kutipan-kutipan penting di buku Zeger-Paul Huys, judulnya Zygmunt Bauman and Pope Francis and Dialogue. Oke, jadi misi kita bareng Anda hari ini apa? Kita mau gali gimana sih dua pemikir ini, ya kan? Latar belakang beda, keyakinan beda, kok bisa saling nyambung, saling bergulat sama gagasan satu sama lain? Fokus utamanya nanti ke konsep kunci Bauman, itu loh, modernitas cair. Dan yang seru, gimana Paus Fransiskus ternyata, ngerespon konsep itu. Pastinya kita bakal singgung juga tema-tema penting kayak konsumerisme, ketidaksetaraan, sulitnya dialog, harapan, dan juga soal agama di zaman sekarang. Sebagian besar karirnya itu isinya menganalisis kerapuhan, ketidakpastian, sisi gelap masyarakat modern lah. Tapi justru di akhir hayatnya dia malah nemuin apa yang dia sebut cahaya di ujung lorong. Dan sumber cahayanya, nah ini dia, justru dari sosok dan pemikiran Paus Fransiskus. Ini bukan cuma sekedar tertarik sambil lalu gitu ya, tapi kayaknya ada pergeseran penting di pemikiran Bauman. Nah, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Oke, mari kita mulai telusuri bareng-bareng. Oke, sip. Biar nggak bingung, kita bedah fondasinya dulu kali ya. Konsep sentral Bauman yang sering banget diulang-ulang itu kan modernitas cair atau liquid modernity. Bisa diceritain lebih lanjut gak sih? Apa inti gagasannya, terus bedanya apa sama zaman sebelumnya? Oke, jadi Bauman ini melihat ada pergeseran yang fundamental banget dalam cara kita hidup, cara kita berorganisasi sebagai masyarakat. Dia bandingin zaman kita sama zaman sebelumnya yang dia sebut modernitas padat atau solid modernity. Coba bayangin deh, era industri dulu, tujuannya kan bangun sesuatu yang kokoh, permanen, ya kan? Pabrik gede, negara bangsa yang kuat, institusi stabil, karir buat seumur hidup, identitas jelas, pokoknya semua dirancang biar awet, biar memadat gitu. Nah, kata Bauman nih, kita sekarang udah masuk fase modernitas cair atau liquid modernity. Di fase ini, semua yang tadinya kerasa padat itu mulai meleleh gitu. Struktur jadi rapuh, institusi udah nggak sekuat dulu cengkramannya, ikatan sosial makin longgar, kerjaan juga jadi serabutan, nggak pasti. Ciri utamanya itu perubahan terus-menerus, ketidakpastian di mana-mana, dan semuanya serba sementara. Hubungan, kerjaan, bahkan diri kita sendiri itu rasanya cair. Nggak ada lagi tujuan akhir yang jelas, nggak ada peta pasti. Bauman sampai nyebut ini kondisi interregnum. Yang lama udah mau mati, tapi yang baru belum juga lahir. Gitu kira-kira. Jadi cair gitu ya. Terus manifestasinya dalam hidup kita sehari-hari gimana? Biar lebih kebayang gitu, gimana kita ngerasain kecairan ini. Hidup dan cari makna, itu kayaknya dibebankan penuh ke individu. Kalau gagal, ya salah sendiri gitu. Bukan lagi dilihat sebagai masalah sistem. Kedua, munculnya masyarakat konsumen yang masif banget. Keinginan, kepuasan instan itu jadi mesin penggerak utama. Identitas kita seringkali dibangun dari apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, bukan lagi dari apa yang kita hasilkan atau siapa kita sebenarnya. Ketiga, kita lihat juga ikatan sosial yang makin rapuh. Muncul juga kelas sosial baru yang disebut guy standing, itu prekariat. Ini orang-orang yang hidupnya, kerjanya nggak pasti, nggak ada jaminan sosial, masa depan nggak jelas. Beda sama kelas pekerja padat zaman dulu. Terus keempat, ruang publik yang terkikis. Tempat kita biasa ketemu, ngobrol, debat, bentuk opini bareng, itu makin sempit. Gantinya apa? Kata filsuf Byung-Chul Han, gantinya kerumunan digital, digital swarms, kumpulan individu yang sebenarnya terisolasi secara fisik ya kan, meskipun kelihatannya nyambung terus di dunia maya. Seringnya cuma didorong emosi sesaat, bukan diskusi yang beneran. Wah, dampaknya kedengeran serius banget ya. Gimana kecairan ini terus ngaruh ke psikologi kita, ke etika kita sebagai masyarakat gitu. Ngaruhnya dalam banget dan seringnya bikin resah ya. Secara psikologis, ini bikin muncul kecemasan eksistensial yang meluas, terus rasa nggak aman yang konstan. Ya gimana enggak kalau pijakan kita rasanya goyang terus kan? Secara etis, nah ini, Bauman menyoroti fenomena yang dia sebut globalisasi ketidakpedulian.
globalization of indifference. Maksudnya, di dunia yang cair dan kepisah-pisah gini, penderitaan orang lain, apalagi yang jauh tempatnya atau beda kelompok sosialnya, jadi gampang banget buat diabaikan. Dianggap, bukan urusan gue lah. Selain itu ya, ketidaksetaraan makin menjadi-jadi. Modernitas cair ini, kata Bauman, menghasilkan apa yang dia sebut kehidupan yang terbuang atau wasted lives atau kerusakan kolateral, collateral damage. Maksudnya, ada kelompok-kelompok manusia yang dianggap nggak berguna atau ya jadi korban aja dari kemajuan ekonomi segelintir orang. Dalam kondisi kayak gini, mau bangun solidaritas sejati, mau melakukan dialog yang bermakna, itu jadi susah banget. Orang cenderung ya udah masuk ke pepompongnya sendiri atau kelompok kecilnya aja yang sama. Dan emang sih awalnya nada tulisan Bauman itu pesimis banget. Dia jago banget diagnosis penyakit zaman ini, tapi dia sendiri ngaku kesulitan nemuin solusi konkret. Atau semacam model spiritual alternatif lah yang bisa dipegang. Dia kritis banget sama slogan terkenalnya Margaret Thatcher itu, Tina, there is no alternative. Yang seolah-olah bilang ya udah nggak ada pilihan lain selain sistem yang sekarang ini. Bauman ngelawan Tina, tapi dia jujur juga, alternatifnya sendiri belum jelas bentuknya. Masih harus dicari, diperjuangin. Nah, di sini harapan itu asalnya tipis banget. Nah, ini dia nih titik baliknya yang seru. Di tengah diagnosis yang ya bisa dibilang agak suram tadi, gimana ceritanya sosok Paus Fransiskus, seorang pemimpin agama, bisa masuk gitu aja dan narik perhatian Bauman? Padahal Bauman kan agnostik, kritis sama institusi. Titik masuknya itu spesifik dan kuat banget ternyata. Sumber kita ngejelasin kalau ketertarikan Bauman itu dipicu banget sama tindakan dan omongan Paus Fransiskus, terutama di awal-awal masa kepausannya. Ada 2 momen kunci yang sering disebut. Pertama, kunjungan Paus ke Pulau Lampedusa bulan Juli 2013. Lampedusa ini kan titik utama pendaratan migran dan pengungsi yang nyebrang Mediterania. Kondisinya bahaya banget. Nah, di sana, Paus itu nggak cuma nunjukin belas kasihan, tapi dia ngeluarin kecaman keras banget terhadap apa yang dia sebut globalisasi ketidakpedulian. Istilah ini, globalisasi ketidakpedulian, wah itu kan mirip banget sama analisis Bauman sendiri ya. Jelas ini langsung narik perhatian si sosiolog. Kayak ada gema yang nggak disangka-sangka gitu. Terus yang kedua, Bauman itu terkesan banget sama penekanan Paus Fransiskus yang konsisten ke kaum miskin, yang terpinggirkan, yang tersinggir. Plus seruannya yang nggak pernah berhenti buat dialog. Bauman ngelihat Paus ini punya kemampuan langka buat nyambung sama apa yang disebut spiritualitas kontemporer. Maksudnya orang-orang zaman sekarang yang mungkin cari makna atau cari hubungan sama Tuhan personal, tapi ngerasa asing sama dogma atau struktur agama formal. Lebih dari itu, Bauman salut sama kesediaan Paus buat terlibat dalam dialog yang beneran, bukan cuma formalitas. Bahkan sama tokoh sekuler kayak Eugenius Calvari, pendiri koran La Repubblica yang ateis itu, fokus moral Paus yang nggak cuma soal patuh aturan aja, itu ngingetin Bauman sama semangatnya Paus Yohanes 23 dulu pas Konsili Vatikan II. Oke. Jadi Bauman ngelihatnya nggak cuma sebagai pemimpin Katolik aja ya, tapi lebih luas lagi. Kayak semacam kesempatan bagi kemanusiaan gitu di tengah krisis modernitas cair ini. Tepat, istilah kesempatan bagi kemanusiaan itu pas banget buat ngegambarin pandangan Bauman. Dia ngeliat Paus Fransiskus ini kayak nawarin jalur potensial gitu, buat keluar dari jebakan ketidakpedulian, dari monolog, menuju dialog yang otentik, menuju perjumpaan. Buat Bauman, ini bukan cuma retorika agama biasa, tapi ini berpotensi memicu apa yang dia sebut revolusi budaya, sesuatu yang dibutuhin banget buat ngadepin tantangan zaman cair ini. Paus dilihatnya sebagai figur global yang punya otoritas moral dan kemampuan komunikasi buat menginspirasi perubahan cara pandang. Paus bahkan secara eksplisit nyebut beberapa dokumen dan pidato kunci Paus. Misalnya, ensiklik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil tahun 2013. Di situ kan Paus ngasih kritik pedes banget soal ekonomi eksklusi dan ketidaksetaraan. Ada kalimatnya yang terkenal banget dan dikutip Bauman. Ekonomi semacam itu membunuh. Such an economy kills. Paus juga ngomong keras soal budaya buang throwaway culture, di mana nggak cuma barang, tapi juga manusia lansia, pengangguran, orang miskin itu dianggap kayak sampah sekali pakai sama sistem. Bauman juga nyorot pidato Paus pas ngerima penghargaan Charlemagne tahun 2016. Di situ Paus nyuruhin perlunya humanisme Eropa baru yang basisnya 3 kapasitas penting. Kapasitas buat mengintegrasikan,
kapasitas buat berdialog, dan kapasitas buat menghasilkan, menciptakan masa depan bareng. Nah, 3 kapasitas ini dilihat Bauman sebagai lawan langsung dari fragmentasi dan kemandekan modernitas cair. Nah, ini nih yang bikin dialog mereka makin kaya. Ternyata nggak cuma Bauman yang kesengrol. Sumber kita nunjukin kalau Paus Fransiskus juga kayaknya nyimak dan pakai gagasan Bauman. Gimana tuh persisnya? Apa Paus ngutip Bauman langsung gitu? Nah, ini salah satu aspek paling menarik dari dialog nggak langsung mereka ini. Paul Huys nunjukin kalau iya, Paus Fransiskus itu mulai secara sadar dan eksplisit pakai terminologi Bauman di berbagai pidato dan tulisannya. Dia ngomongin bahaya masyarakat cair, liquid society, dan ekonomi cair, liquid economy buat diagnosis masalah-masalah zaman sekarang. Misalnya dia pakai konsep itu buat kritik konsumerisme yang dangkal, masalah pengangguran struktural, terutama anak muda, kurangnya konsistensi dan komitmen dalam hidup yang serba cair dan sementara itu, bahkan sampai bahaya dunia virtual yang bikin orang asing dari realitas konkret dari akar komunitasnya. Ini nunjukin kalau Paus emang baca dan nganggap analisis Bauman itu relevan. Wah, menarik banget ya. Terus, obat yang ditawarin Paus buat penyakit kecairan ini apa dong? Apa dia ngajak kita balik ke masa lalu yang padat, yang mungkin juga punya masalahnya sendiri kan? Kayak kaku banget atau otoriter gitu. Nyata yang membumi. Apa sih artinya konkret? Ya artinya perjumpaan tatap muka yang asli, bukan cuma interaksi virtual. Artinya bangun persahabatan social friendship yang ngelewatin batas-batas perbedaan. Artinya dialog yang tulus, mau dengerin. Dan yang paling penting artinya kepedulian konkret dan keberpihakan nyata sama mereka yang paling menderita. Yang miskin, terpinggirkan, yang dibuang. Kekonkretan ini buat Paus itu penawar buat abstraksi, ketidakpedulian, dan hilangnya makna di modernitas cair. Cara buat membumi lagi lah istilahnya. Paus juga pakai metafora visual yang kuat banget buat jelasin visinya soal globalisasi yang sehat. Sebagai alternatif dari globalisasi yang nyeragamin kayak bola, dia ngusulin model polyhedron, bidang banyak. Coba bayangin bola, semua titik di permukaannya kan jaraknya sama dari pusat, halus, seragam. Globalisasi model bola ini cenderung ngapus perbedaan, ngilangin identitas lokal, demi kesatuan yang sama semua. Sebaliknya, polyhedron itu kan bangun ruang yang sisinya banyak ya kan? Masing-masing sisi punya bentuk, orientasi uniknya sendiri, tapi semuanya nyatu jadi satu kesatuan polyhedron itu. Nah, ini metafora buat globalisasi yang ngehargain dan ngerayain keragaman budaya, identitas lokal, tradisi unik tiap bangsa tapi tetap nyambung dalam satu kemanusiaan. Keren kan? Jadi, keduanya nih, Bauman si sosiolog dan Paus si pemimpin agama, kayaknya ketemu di satu titik penting lain ya. Pentingnya dialog dan pendidikan. Seberapa penting sih ini buat mereka? Penting banget, sangat sentral. Keduanya, ya meskipun dari kacamata beda, ngelihat dialog itu bukan cuma pilihan bagus, tapi udah jadi semacam keharusan eksistensial. Di dunia kita yang makin nyambung, tapi juga makin kepisah-pisah ini, mereka sama-sama sadar kalau dialog sejati itu susah. Butuh usaha, butuh sabar, rendah hati, mau dengerin pandangan lain, bahkan yang bikin gak nyaman. Bukan jalan pintas pokoknya. Nah, karena dialog itu butuh skill, butuh sikap batin, ya pendidikan jadi kunci banget. Bauman dalam konteks ini suka banget ngutip pepatah Tiongkok kuno yang dikutip juga sama Paul Huys, kalau rencanamu buat setahun, tanam padi. Kalau rencanamu 10 tahun, tanam pohon. Kalau rencanamu 100 tahun, didiklah manusia. Ini nunjukin kalau bangun kapasitas buat dialog, buat saling ngerti antar budaya, itu investasi jangka panjang yang paling dasar buat masa depan kita semua. Kalau ngelihat latar belakang Bauman yang agnostik, gimana sih dia mandang peran agama itu sendiri? Terus gimana dia nempatin dialog antara orang beragama sama yang nggak beragama? Apa dia ngelihat agama cuma sebagai masalah aja, atau ada sisi lainnya? Pandangan Bauman soal agama itu emang gak hitam putih ya, ada nuansanya. Sebagai agnostik, ya jelas dia nggak ikut dogma agama manapun dan bisa kritis juga. Sumber kita nyetet, misalnya, dia waspada sama potensi eksklusivisme atau pemaksaan kebenaran tunggal yang kadang muncul di tradisi monoteisme. Dia khawatir itu bisa nutup pintu dialog.
Tapi Bauman itu bukan ateis militan yang lihat agama cuma sebagai sumber masalah. Dia ngaku kok kalau agama sepanjang sejarah itu punya peran penting buat bantu manusia ngejawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial soal makna hidup, keterbatasan kita, penderitaan, kematian. Kebutuhan akan makna ini dianggap nyata. Dia juga bisa mengapresiasi fokus etis dari tokoh-tokoh agama tertentu, kayak yang dia lihat di Paus Yohanes Paulus II sebelumnya, meskipun mungkin nggak semua aspek dia setuju ya. Dan tentu saja yang paling kuat ya di Paus Fransiskus ini. Nah, buat Bauman, dalam kondisi dunia modern yang dia sebut politeistik ini, bukan soal nyembah banyak dewa ya, tapi secara sosiologis, maksudnya, banyak kebenaran, nilai, gaya hidup yang saling saingan, nggak ada satu otoritas tunggal yang diakui semua, ya dialog jadi satu-satunya jalan maju yang rasional dan damai. Udah bukan lagi soal toleransi pasif aja, tapi keterlibatan aktif buat saling ngerti. Dan disinilah dia ngelihat Paus Fransiskus itu nggak cuma ngomongin dialog, tapi jadi contoh nyata pelaksanaannya. Kesediaan Paus dialog sama ateis, kayak Scalfari, atau sama tradisi agama lain, itu dilihat Bauman sebagai modal penting banget. Dialog itu lawan dari konfrontasi dan kekerasan yang selalu ngintai di dunia yang cair dan plural ini. Disinilah kita sampai ke bagian yang paling personal dan mungkin paling nyentuh ya dari cerita ini. Perubahan dalam diri Bauman sendiri. Dari seorang analis pesimisme, jadi orang yang nemuin harapan. Gimana sumber kita ngegambarin transformasi ini? Iya, ini alur cerita yang kuat banget di buku Paul Huys. Kelihatan jelas ada pergeseran nada. Kalau tulisan-tulisan Baumang sebelumnya seringkali diakhiri dengan analisis yang ya suram atau paling bagus ya harapan yang rapuh gitu, semacam berharap walau tanpa harapan gitu. Nah, interaksinya sama pemikiran dan sosok Paus Fransiskus ini kayaknya ngasih Bauman jangkar baru. Alasan buat harapan yang lebih konkret, lebih beralasan gitu. Paus seolah ngebuka kemungkinan yang tadinya kayak ketutup. Momen puncaknya yang diceritain lumayan detail itu pas pertemuan pribadi mereka di Assisi September 2016. Waktu itu ada pertemuan doa buat perdamaian yang ngadain komunitas Santo Egidio. Ngundang tokoh dari berbagai agama, juga kalangan sekuler. Bauman hadir di situ dan dapat kesempatan ketemu langsung sama Paus Fransiskus. Nah, di pertemuan singkat tapi intens itu, Bauman kabarnya bilang ke Paus, coba bayangin seorang Bauman ya, dia nyebut Paus sebagai cahaya di ujung lorong, light at the end of the tunnel. Dia juga ngungkapin kalau berkat Paus, dia yang dasarnya cenderung pesimis mulai berharap lagi. Paus Fransiskus dengan hangatnya yang khas itu kabarnya nanggepin sambil sedikit humor, nanya apa Bauman mau tobat di usia senja gitu. Ada detail lain yang nyentuh juga dari pertemuan Assisi itu. Istri Bauman, Alexandra Jasinska-Kania, yang juga sosiolog hebat, di saat yang sama itu spontan ngucapin doa syukur kepada Tuhan untuk Paus Fransiskus. Bauman kemudian ngerefleksiin momen ini, dia kaitin sama cerita dari novelis Polandia favoritnya, Boleslav Prus. Di cerita itu, Tuhan udah bosen dengerin doa manusia yang kebanyakan egois, minta ini itu, seringnya malah saling bertentangan doanya. Tapi Tuhan akhirnya tersentuh sama doa syukur yang tulus dari seorang anak kecil. Nah, buat Bauman, doa syukur istrinya buat Paus itu rasanya kayak doa anak kecil yang tulus gitu. Ungkapan harapan murni di tengah dunia yang isinya keluh kesah melulu. Wah, itu momen yang kuat banget ya. Terus, pesan apa yang dibawa Bauman dari interaksi ini sampai akhir hayatnya? Apa yang dia tekenin terus? Sampai akhir hayatnya Bauman kan wafat Januari 2017 ya. Nggak lama setelah pertemuan Assisi itu, dia terus-menerus nekenin soal urgensi dialog, perjumpaan, dan kepedulian. Persis seperti yang dicontohkan dan disuruhkan Paus Fransiskus. Dia ngelihat pendekatan Paus ini sebagai respons yang paling relevan, paling menjanjikan, buat ngelawan fenomena bahaya yang dia identifikasi sebagai retrotopia. Retrotopia ini kayak penyakit sosial zaman sekarang. Kangen berlebihan sama masa lalu yang diidealin dan seringnya nggak akurat juga secara sejarah. Yang akhirnya muncul dalam bentuk tribalisme baru, nasionalisme sempit, xenofobia, terus bangun tembok-tembok pemisah. Baik tembok fisik antar negara maupun tembok mental antar kelompok masyarakat. Nah, buat Bauman, seruan Paus buat bangun jembatan bukan tembok, itu ya lawan langsungnya. Penawer yang paling dibutuhin buat ngelawan racun retrotopia ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua penjelajahan kita ini, apa sih intisari dari pertemuan pemikiran yang nggak disangka-sangka antara Zygmunt Bauman dan Paus Fransiskus ini? Pelajaran paling penting apa yang bisa kita ambil? Intinya menurut saya,
Kita ini nyaksiin sebuah konvergensi diagnosis dan terapi yang luar biasa. Bayangin seorang sosiolog sekuler ternama yang dikenal kritis banget sama modernitas sama seorang pemimpin agama global, ternyata nyampe ke diagnosis yang mirip banget soal penyakit-penyakit utama masyarakat kita sekarang. Apa itu? Ya, kecairan eksistensial yang bikin gak pasti dan cemas, globalisasi ketidakpedulian yang merusak solidaritas, terus budaya buang yang bikin ketidaksetaraan makin dalam. Mereka kayak ngelihat pemandangan masalah yang sama, meskipun mungkin dari jendela yang beda ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi, mereka nggak berhenti di diagnosis saja kan. Mereka juga secara mengejutkan, ketemu di usulan arah solusi atau terapi potensialnya. Yaitu apa? Penekanan mutlak pada dialog yang otentik, yang sabar. Pentingnya perjumpaan antar manusia yang nyata, ngelewatin sekat virtual atau ideologi. Terus seruan buat kekonkretan tindakan dan kepedulian di tengah dunia yang serba abstrak dan cair ini. Serta fokus etis yang nggak pernah putus pada nasib mereka yang paling rentan, yang tersingkir, yang dibuang oleh sistem. Ya, tentu aja ya, penjelajahan kita ini mau nggak mau ngundang refleksi buat Anda yang dengerin. Gimana persilangan pemikiran antara dua tokoh yang kayaknya jauh banget, ini bisa ngasih Anda perspektif baru buat ngejalanin zaman cair Anda sendiri. Di tengah arus perubahan yang deres banget, informasi, koneksi virtual, apa sih makna praktis dari seruan buat kekonkretan ini? Tindakan nyata, kepedulian yang membumi, perjumpaan tatap muka, buat kehidupan pribadi Anda, profesional, sosial Anda. Bauman di akhir usianya ngelihat Paus Fransiskus sebagai semacam hadiah ya, yang nggak disangka-sangka buat dunia yang lagi bingung, yang nawarin arah dan makna. Judul salah satu wawancara terakhir Bauman sama Paul Husch itu ngena banget. Bagaimana mengubah kata menjadi daging. How to turn the word into flesh. Ngerujuk ke tantangan buat wujudin ide-ide bagus jadi kenyataan. Nah ini mungkin ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Di dunia yang masih terus digoyang perpecahan, ketidakpastian, ketidakpedulian, godaan buat bangun tembok di mana-mana, apa sih yang sebenarnya kita butuhin sebagai individu maupun bareng-bareng supaya kata-kata indah soal dialog, solidaritas, perjumpaan, kekonkretan, ini nggak cuma jadi slogan kosong, tapi benar-benar bisa menjelma, jadi tindakan nyata yang ngubah dunia, sekecil apapun itu. Seperti yang didesak sama Bauman dan Paus Fransiskus dari sudut pandang mereka masing-masing. Mungkin itu ya yang menarik buat direnungkan.